Barang apa yang selalu ada ketika membeli barang baru tersebut? Apa? Tek apa lu? Apa? Kardus. Oke, kardus ada pasti. Biasanya ada loh. Barangnya. Instruksi itu cara penggunaan. Oke, cara penggunaan. Untuk apa sih cara penggunaan itu? Biar tahu kita pakai Apa? tutorial menggunakannya. Oke, biar tahu tutorial menggunakannya. Apa lagi? Tutorial. Mudah apa? Biar aman. Biar aman. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Biar tidak salah. Oke, biar tidak salah guna ya. Ya, oke, betul. Apa lagi? Agar awet. Ya, kadang bersesuaian dengan petunjuk itu jadi apa jadinya? Jadi lebih awetnya loh, kan? Lebih awet kenapa? Karena ada buku petunjuk. Asal-asalan merangkai lah. Nah, jadi apa? Nggak awet jadinya, betul. Oke. Nah, jadi biasanya ada buku petunjuk ya lah. Ada colokan, ada ini, tidak ada kartu garansi. Keamanan. Ya, keamanan ya. Oke. Sudah isi. Ya. Belum. Perlu nggak? Membaca buku petunjuk itu. Kenapa perlu baca buku petunjuk? Supaya kita tahu. Supaya paham tadi, supaya mudah tadi ya. Siapa lagi? Awet, sesuai prosedur. Biar mantap. Biar mantap. Oke. Nah, oke. Mungkin di antara keuntungannya ya, memahami agar bisa mengoperasikannya itu ya. Oke. Jadi maksimal cara penggunaannya. Dua apa? Menghindari kesalahan pemakaian. Jadi takut beresiko ya lah. Salah colok, salah apa? Kenapa? Karena sesuai dengan buku petunjuk. Ya. Yang ketiga apa? Ya, kadang banyak fungsi yang kita nggak paham. Nah, kenapa? Karena nggak membaca buku petunjuk. Penting nggak buku petunjuk? Penting sekali ya. Oke. Dampaknya apa? Dampaknya nih? Salah menggunakan bisa menyebabkan rusak jadinya betul ya? Ya, bahaya. Terus akhirnya apa juga buang waktu merangkai itu tanpa sesuai dengan petunjuk. Yang ketiga, risiko berbahaya apa? Bisa terleting, terbakar jadi jenayahnya. Oke. Di dalam kitab Islam juga ada sumber hukum Islam. Biar apa? Biar aman. Iya, sama kayak buku petunjuk tadi lah. Ya, biar kita punya pedoman nggak salah-salah hidup kita. Ya, sumber hukum Islam ini judulnya. Sama juga kayak buku petunjuk tadi, kita pun punya sumber hukum Islam. Kayak barang-barang elektronik juga ada buku panduan. Apa buku panduan kita? Hadis. Ilmu hadis. Al-Quran. Oke, Al-Quran. Berat begini deh. Diulangin nggak saya? Lagi. Padahal dua kan saya. Ya. Jelas ya. Kaca rokok. Sebentar, ini juga ditulis. Ya, boleh tulis. Sambil. Sumber hukum Islam tadi berarti ilmu. Apalagi aja tadi. Kenapa sumber hukum Islam ilmu tadi? Alasannya kenapa kira-kira? Agar kita tahu yang mana yang Oke, yang mana yang benar, mana yang salah. Oke, maybe boleh pasti ya. Yang lain apa lagi? Biar tidak salah paham. Biar tidak salah paham, betul ya. Kadang salah menggunakan karena nggak tahu ilmunya, betul ya. Ada lagi yang lain? Tadi hakim nyebut apa lagi? Hadis. Kenapa sumber rujukan kita hadis, Kim?
Karena itu kebiasaan Nabi. Oke, karena itu kebiasaan Nabi aja kan sebut hadis itu? Enggak, apa aja ada sebut hadis itu? Ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu hadis juga. Ya. Wow. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkataan Nabi itu juga hadis. Selain perkataan apa lagi? Perbuatan. Nabi ngapain ya? Duduk nggak ngomong Nabi, tapi itu Nabi itu duduk. Yuk, bisa yuk. Ya. Apalagi selain itu ucapan, perbuatan, apa lagi? Kebiasaan Nabi misalkan apa ya? Setiap hari Jumat ngapain Nabi? Sholat. Potong kuku ya. Sebenarnya kalau potong kuku apa hari Jumat ya. Kalau bisa kamu Jumat potong kuku kenapa? Biar itu sunnah Nabi. Sunnah Jumat apa lagi? Mandi Jumat ya. Usahakan pagi karena kita nggak bisa ke asrama, berarti paginya kalian apa? Niat mandi dulu sampai jago mandi dulu. Mandi junub. Nggak junub. Kalau Sabtu juga boleh, yang penting niatnya aja dulu biar berpahala. Sama jago mandi. Coba bahasa Indonesia boleh. Sampai jago mandi. Apa yang mandi? Bahasa belajar oke om. Yang penting nih niat. Semuanya pokoknya dasar niat jadi ibadah. Dua hadis apa lagi? Selain hadis apa lagi kira-kira? Sumber hukum Islam kita. Kias, oke. Kias itu apa ya? Boleh, tidak kiasnya. Perkataan ulama. Oke, perkataan ulama. Contohnya apa ya? Imam Syafi'i. Ya. Tata cara takbiratul ihram. Tata cara takbiratul ihram. Gimana misalnya? Kan takbiratul ihram itu kan masuk ke rukun sholat kan? Ya, itu takbiratul ihram itu bisa gini kan. Nah, itu sih. Oke, di boleh. Nanti kita cek ya ada penjelasannya ya. Dari apakah ini benar atau salah ya? dari sahabat. Ya. Thank you Zian. Ya. Next. Pertama, sumber hukum Islam itu kita belajar dulu. Pertama ada tiga. Nanti ada mungkin beberapa ulama yang mendapatkan jadi 5, jadi 6, jadi 7. Cuma secara umumnya dulu sumber hukum Islam itu ada di 3. Nanti ada pembagiannya di ijtihad ini. First, Al-Quran. Ya. Jadi sumber hukum kita kalau kita mau petunjuk kita hidupnya aman, nyaman dan tentram, ikut petunjuknya apa? Al-Quran. Ya. Al-Quran itu ada berapa surah? 114 betul. 114 surah. Ada berapa ayat Al-Quran sih itu? 60.000. 6.000 betul. Ada beberapa ulama mengatakan 6, 2, 3, 6, 6, 3 gitu ya. Nanti kita. Kedua, hadis. Yang ketiga ijtihad. Pertama dulu. First, nama-nama Al-Quran. Kau jangan terkejut nanti. Ini adalah adzikr. Apa itu adzikr? Adzikr itu juga nama Al-Quran. Ya, artinya apa? Adzikr. Contoh, nama saya Muhammad Alfi Hidayat. Bisa dipanggil Muhammad, ya. Bisa dipanggil Alfi, bisa dipanggil Hidayat, ya. Atau apa gitu ya? Atau Mister, ya. Ya, Mister Al, Mister Day, Mister juga, Mister Day, mati, Mister Lihat, ya. Sama kan nama Mister lainnya? Sama loh, sama juga. You jangan terkejut, nanti nama-nama Al-Quran itu ada beberapa di antaranya. Adzikr. Kedua apa? Asy-Syifa. Tiga apa? Al-Huda. Empat apa? Al-Hikmah. Al-Khamis apa? Al-Haq. 6 Al-Furqan. Ya. Oke, boleh. Kita tuliskan. Satu apa? Adzikr. Adzikr itu apa?
pengingat ya. Pengingat reminder. Jadi Al-Quran itu esensinya apa ya? Dan juga sesuai dengan fungsinya ya. Fungsinya apa? Mengingatkan kita kepada yang benar ya. Mengingat kita. Kedua apa? Asyifa. Obat. Asyifa itu adalah obat bisa, penyembuh juga bisa. Tapi kalau obat itu dawa sih. Iya, Dawa. Tapi asyifa juga obat juga. Ini Asfiya beda itu namanya beda. Oke, nomor 3. Buddha, betul. Juk. Ya, guys. Tunjuk. Oke. Iya. Kalau 4, Al-Hikmah. Al-Hikmah. Hikmah. Apa petunjuk? Hikmah juga ya. Mungkin biasa diartikan apa? Hikmah. Apa hikmah? Yes. Bijaksanaan. Hikmah. Quotes kan banyak ya kan jarang pernah lo. Ya. Apa misalnya quotes? Kamu seakan-akan nikmat yang selalu dustakan ya namanya bisnis konsen dan nggak bisa dibandingin ya wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya kamu seakan-akan membenci sesuatu tapi itu baik buat kamu dan kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu ya. Jadi kita apa? Lihat flow-nya. Ikuti alur skenario-nya Allah. Jangan membenci ya. Kalau terlalu benci nanti apa? Nanti suka. Sebaliknya, kalau terlalu suka nanti apa? Dibenci. Ya. Jadi apa? Sedang aja. Besti banget. Sedikit teman salah, akhirnya apa? Masalah. Diblokir. Padahal akrab banget. Gara-gara sedikit cuma sengaja dulu. Sebaliknya, terlalu benci juga jangan kenapa? Siapa tahu dia menolong kamu. Gak ada lagi orang yang membantu kamu dia selama. Hanya dia yang bisa menolong kamu. Ternyata dia yang menolong kamu. Jadi luar biasa. Jangan terlalu benci. Aja biasa. Al-Hikmah apa lagi? Al-Haq. Ya, al-haq apa? Kebenaran, kebenaran. Kebenaran dulu. Terakhir, Al-Furqan. Al-Furqan Pembeda. Iya, betul. Al-Furqan adalah pembeda. Al-Haq adalah pembenaran. Al-Furqan adalah pembeda. Jelas ya, Pembeda. Ini adalah Al-Furqan. Oh, dampaknya juga. Kenapa? Itu juga nama Al-Quran. Sama tadi kajian Islam nama-nama orang beda lah bedanya Bang. Di rumah ada nggak kalian itu namanya di rumah dan di sini berbeda? Ya. Dia di rumah lagi apa? Tata. Di sini siapa? Bil. Royan. Di sini Oyan. Jadu Ben. Di rumah Bait. Oh Bait. Di sini Kita. Di sini banyak sih panggilannya. Oh banyak. Ada do, ada te. Oh banyak. Oke, siap dode ya. Kalau bisa dia sih ya. Jadi apa? Intinya sama aja nih ya. Ini juga Al-Qur'an. Ada juga namanya Alkitab. Kamu jangan bilang Kristen gitu. Enggak, Alkitab juga artinya apa? Adalah buku apa? Buku petunjuk. Kok jangan pikir ini Alkitab khusus Kristen enggak? Alkitab juga nama Al-Qur'an. Banyak nama Al-Qur'an tuh, tapi sebutkan ini aja. Ambil Alkitab. Dulu kenapa? Dulu skripsi yang Kristen mengangkat nama-nama Al-Qur'an. Terus skripsinya mengangkat nama-nama Al-Qur'an. Tapi interpretasinya dari orang baru, bukan dari ilmuwan Muslim. Ya.
Jadi apa? Hazanah keislaman itu sangat luas. Ya, makanya kalau kita belajar tuh keren. Semakin dalam, semakin paham agama kita, semakin khusyuk dengan agamanya Allah. Ya. Next, pertama Al-Quran. Apa sumber pertama? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau dalam bahasa Al-Quran dari kata qara'a Quranannya, yang berarti apa? Bacaan, membaca. Qara'a yaqra'u ya. Qara'a yaqra'u membaca ya. Nanti kita belajar bahasa Arab. PL atau PL ya. Di antaranya tasrif itu. Nanti Al-Quran itu yang bermakna dalam segi bahasa adalah bacaan. Kalau istilah apa? Istilah ini. Boleh dibacakan azan pada Ustaz. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, ditulis dalam mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Membacanya merupakan ibadah, mukjizat Rasulullah SAW dan petunjuk bagi manusia. Ini dimensi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Tapi apa? Tapi adalah perkataannya Allah. Kalamullah ya. Kalam itu apa kalam? Perkataan. Kalam itu perkataan. Kalau kalamullah berarti apa? Perkataannya Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad ya. Berarti Allah memberikan perkataan itu dari Allah kepada siapa? Nabi Muhammad ya. Ya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain. Dalam bahasa Arab. Jadi samalah Al-Quran yang di Indonesia dengan di Mekah. Samalah. Sama. Al-Quran isinya lah. Al-Qurannya sama loh. Bahasa Arab Al-Fatihah sama lah isinya. Sama loh. Ya mungkin bungkusnya beda mungkin ya. Tapi isinya sama lah. Sama aja lah. Di Amerika sama lah Al-Quran sama juga di Indonesia. Sama ya. Nah dalam bahasa Arab ditulis dalam mushaf. Mushaf itu apa ya? Quran. Mushaf itu kalau dalam bahasa ini lembaran. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi Al-Fatihah sampai An-Nas itu lengkap. Membacanya merupakan ibadah. Disebutkan membaca Al-Quran itu saking mukjizatnya apa? Satu huruf sama dengan 10 kebaikan bentuknya. Nun ya. Wal qalami ma yaskurun. Kebaikan itu kita dapat saja lah. Ya. Nah, jadi usahakan ya kalau bisa kita bisa membacanya sehari sebentar setengah berapa atau murajaah ya. Ya. Terus mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu apa? Berikan misal contoh mukjizat kepada Nabi siapa selain Nabi Muhammad? Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan bangsa selain manusia, binatangnya. Oke. Ya. Kalau kita bisa ngomong nggak? Nggak bisa ya. Nah itu mukjizat kelebihan buat para nabi. Ya. Khusus para nabi orang mukjizat. Ada lagi kita tahu siapa? Nabi Musa. Membelah lautan. Ya, membelah lautan. Nabi itu apa? Nabi Nuh ya yang selamat ikan paus ya. Nabi Yunus hidup di dalam ikan paus itu suatu kelebihan juga ya. Ibrahim apa? Kembali dari api. Kurban. Apa? Kurban yang diberikan. Nah, kurban katanya. Mau disembelih itu mukjizat dia. Tiba-tiba Allah digantikan oleh Allah, digantikan Allah. Dan lain-lain. Al-Quran itu juga mukjizat bagi Rasulullah itu mukjizat yang kelebihan. Next, dan petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk apa tadi sama dengan buku petunjuk di awal tadi? Ya, panduan. Jadi kalau misalnya apa-apa kembalinya referensinya kemana? Ke Al-Quran.
bisa apa? Artinya. Baca juga artinya. Kita hanya artinya, baca apanya lagi? Baca tafsirnya, betul. Penjelasan. Kita nggak bisa sampai akal kita, ilmu kita memahami itu. Jadi bagaimana caranya? Memahami tafsirnya. Dengan apa tafsirnya? Membaca buku atau mendengarkan daripada guru yang menjelaskan. Paham sampai sini ya? Ya. Jadi kedudukannya apa? Satu, boleh disimpel-simpelkan aja ya. Satu, baru pertama. Dua apa? Tidak di tiga. Kedudukan Al-Quran. Ya. Kedudukan Al-Quran satu adalah sebagai sumber hukum pertama. Nah, jadi pertama-tama kalau mengambil dalil dari apa dan sebagainya, rujukannya kemana? Al-Quran dulu terlebih dahulu. Sahabat. Ya. Kenapa? Karena ini memang sumber hukum yang utama dalam Islam. Dua, sebagai penegas bidang akidah. Akidah itu apa ya? Akidah itu akidah itu apa? Kan keterikatannya, ikat, berarti keimanannya. Ya, akidah syariat ya, akidah kan berarti kayak tauhid ya, tauhid ya, keesaannya Allah bahwasanya itu satu iman ya, akidah. Dan ibadah itu apa? Beribadah ya, ibadah itu kayak di fikih ya. Ibadah itu maksudnya di fikih. Berarti fikih itu apa aja? Salat. Fikih itu salat. Kalau fikih itu masuknya ke rukun bisa berarti fikih. Fikih itu Islam. Apa aja yang dibahas biasanya ada? Syahadat ya, syahadat apa? Ada apa lagi? Sholat ya. Fikih sholat ya, fikih sholat. Apa lagi? Taharah masuk ke sholat puasa. Puasa. Nah, fikih saum ya, fikih saum puasa. Apa lagi? Zakat. Ya. Apa lagi? Haji. Nah, pokoknya kayak muamalah, kayak hubungan-hubungan tuh ya. Fikih ini biasanya masuknya ke rukun Islam. Kalau akidah, tauhid. Iya betul. Berarti maksudnya kemana? Tauhid. Kemana? Akidah maksudnya kemana? Akidah maksudnya kemana? Islam, tauhid, Ya, berarti maksudnya ke rukun iman ya, iman kepada Allah. Ya. Apa lagi? Malaikat, betul. Malaikat, apa lagi? Rasul, ya. Kiamat, apa lagi? Qada dan ada disebut dengan takdir. Nah, berarti apa namanya? Akidah itu masuk ke rukun iman. Nah, biasanya di Al-Quran itu ada beberapa akidah dan ibadah juga. Apanya itu? Di antaranya itu fikihnya. Terus Al-Quran juga disebut dengan apa? Obat segala penyakit. Kenapa? Makanya orang biasanya apa? Kalau orang kesurupan, orang yang banyak stres dan segala sebagainya, makanya apa? Perbanyak apa? Banyak. Mungkin apa? Mungkin kebanyakan dosa dan sebagainya. Tapi jujur nih, orang yang misalkan kita jauh dari Al-Quran, bukan kita yang menjauh, tapi apa? Allah yang jauhkan kita dengan Al-Quran. Kenapa? Saking banyaknya dosa kita. Mau baca Al-Quran nggak bisa, tapi kalau dia sama pasti baca Al-Quran. Berarti apa? Disayang Allah kali. Kalau di luar berat godaannya, kenapa? HP, ya.
dunia, Jalan-jalan. jalan-jalan, Cewek. cewek. Di sini juga ada cewek, mereka sifat ada malaikat yang menjadikan cewek itu ustaz. Ustaz, itu malaikat kalian. Iya. Kalau di luar sama lainnya masing-masing belok. Iya. Mau baik, buruk terserah. Belok masing-masing lagi. Ya. Kamu baik ini paham ya? Oke. Next. Oke. Pengetahuan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Bulan Januari, Februari ya. Ya. Ada bulan juga mungkin, tapi Ustaz gak ini. Nanti kita cek. Itu tempatnya di mana? Di Gua Hira. Siapa yang pernah ke Mekah? Sekarang. 1, 2, 3. Yang belum semoga diberangkat. Amin. Ini naiknya ke Gua Hira itu lumayan. Ya. Jadi ini adalah pertama kali Allah diberikan Rasulullah mendapatkan wahyu di pertama di mana? Di Gua Hira. Umur berapa dia? 40 tahun. 40 tahun. Jadi udah matang banget kita kalau di usia ya. Ya, untuk mengubah seorang rasul ya. Terus ayat yang pertama kali diturunkan adalah berapa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, boleh kita baca sama-sama wahid dan al-Alaq. Ada yang tahu ayat 1 sampai 5 itu membahas tentang apa ya? Tentang apa? Tentang membaca. Maksudnya membaca itu penting. Membaca apa itu? Membaca buku, membaca yang ada di bumi, ya lah. Membaca awan, ya lah. Membaca situasi, ya. Ya. Jadi itu yang pertama kali itu turun wahyunya. Turunnya Al-Quran merupakan tanda dimuliakannya Nabi. Terus sampingnya terdapat 30 juz. 30 juz only. 31 salah berarti. Ya. 114 surah. Terus 6236. 6236. Ada bilang juga beberapa 666, berapa memang yang misalnya 6236. Biasanya itu tentang memahami sebuah ayat. Mungkin ada yang penafsirannya ini nggak usah kita buat masukkan ini enggak. Ya jelas kalau main Rasulullah menyebutkan 6236 yang asoknya. Jadi dimulai daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian Al-Quran itu diciptakan selama bukan sehari. Toh Al-Quran tampil semuanya segini. Ke bumi enggak. Ya, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur. Berapa hari? 22 tahun. Jangan salah ya, bukan 2 bulan ya. 22 tahun lama loh. Ya. Terus apa lagi? 2 bulan dan 22 hari. Nah itu di Al-Quran itu pas gini. Ya. Jadi kalau yang misalkan di Mekah berarti periode Mekah. Kalau Madinah berarti periode Madinah. Rasulullah itu berdakwah berapa tahun di Mekah dia tahu? Sono 12 tahun. 12 tahun. 17 tahun. Di Mekah. Pokoknya totalnya berapa? 23 tahun beliau berdakwah. 40 tahun dapat wahyu, 23 tahun berdakwah. Jadi berapa totalnya? 63 loh. Di Mekah Nabi itu berdakwah berapa tahun? 14. 14. Salah.
Tapi lebih banyak kan masa alasannya apa kira-kira? Nggak tahu apa sih. Lebih banyak. Nggak tahu. Lebih banyak apa? Peristiwa. Peristiwa maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa? Karena apa ya sebetulnya apa suka Gimana? tidak tahu. Tidak tahu. Oke, karena di antara alasannya adalah karena di Mekah ini banyak sekali cobaan musuh yang memberikan tantangan kepada Nabi, di antaranya Abu ya. Abu dan sebagainya loh. Paman Nabi seorang itu adalah ya itu yang memberikan tantangan dan gak terima dengan Nabi. Kalau di Madinah cenderung lebih smooth. Ya, dakwahnya lebih santai, lebih dingin. Makanya kalau you ke Mekah biasanya orangnya ada kata-kata yang kasar sedikit. Ya, justru kalau saya kemarin itu kalau di Mekah itu kata-katanya lumayan jadi bahlul leteng. Oh. Tapi kalau di Madinah agak keras sedikit, kata-katanya sopan ini mungkin ya biasa. Tapi apa? Dua ini memang dua kota suci. Ya. Masuk sini orangnya semuanya orang Islam, gak ada yang muslim. Memang khusus kotanya ini dua orang dibersihkan, gak ada yang lain-lain. Memang kotanya bersih, memang suci. Masuk Islam. Kenapa? Karena tanah haram, tanah yang suci. Ya. Makanya kalau masuk ke sana jangan kamu buat dosa maksiat. Mau pikiran misalnya apa di sana jangan. Kenapa? Bahaya di sana. Padam yang malaikat, siapa tahu aku langsung dilanjurkan Allah dijerumuskan. Jalan. Ya, jangan bahayanya lah. Makanya kalau bisa di sana top tempatnya bertaubat dan kembali. Jangan pulang-pulang kesalahan, tapi apa? Ya, benar-benar bertaubat. Perbaikan bagi saya. Kalau kita berangkat dulu bisa ingat berangkat ini naik itu sejam ada. Kami sholat subuh dulu di bukan di sini di atas ini. Ya, dulu Mister sama siswa dulu berangkatnya. Alhamdulillah. Ya, sama siswa SMP SMA ada alumni 2020 2019 gue kira naik dikit. Tapi kan karena masih fit masih semangat tuh masih juga jadi alhamdulillah bisa naik. Ada loh yang nggak bisa naik. Kenapa? Kecapean kaki sakit. Jadi penting nggak kita olahraga sehat? Penting. Biar kita bisa ibadah, bisa kuat, bisa naik ini kan nggak bisa nih. Paling kalau udah bangun tinggi lagi 2 kali lipat. Jalan. Next, ini tadi ini, terus berisi peristiwa sejarah. Nah, jadi di Al-Quran itu berisi banyak peristiwa sejarah. Di antaranya apa? Ya cerita tentang apa di Al-Quran itu? Nabi siapa ada di Al-Quran? Nabi Yusuf, padahal Nabi Ibrahim, sampai kan Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan? Nah, banyak sejarah-sejarah di Al-Quran. Untuk apa sih sejarah itu? Untuk diingat dan diambil pelajarannya. Ya loh. Ya. Contoh Nabi Yusuf apa peristiwa yang bisa diambil? Apa itu? Jangan terlalu ganteng. Masa terlalu ganteng udah kayak gimana dong? Menahan hawa nafsu. Walaupun yang menggoda adalah wanita. Nah, itu cewek paling cantik, paling kaya, paling kaya sudah. Itu yang kalau sama Nabi Yusuf, gimana? Paling kaya, punya harta, punya semuanya, paling cantik lagi di kota. Kok bisa banjar mas? Kalau orang sekilas pasti terpikat, tapi dari kekuatan iman. Memang kalau sudah mainannya iman luar biasa ya lah. Nah, ini sudah jelek. Mau lagi mana harga dirimu? Sesungguhnya di budaya wanita itu Ya, ini baru ganteng sedikit semua cewek cantik. Aduh, ada. Jual mahal dong. Biasanya yang mahal-mahalnya apa? Dispesialkan Tuhan ceweknya. Kenapa? Mau lah yang biasa-biasa, sedangkan dia menjaga diri. Harga diri dong. Kalaupun cewek itu kamu biasanya cool. Hai, misalnya hai. Hai, mau balas juga. Jangan, biasa aja. Biasa. Aku tidak apa-apa.
Pak. Next, hadis kedua. Atani apa? Hadis. Hadis itu ada tadi sudah teorinya. Hadis itu kalau dari segi bahasa adalah pembicaraan. Hadis. Atau ucapan hadis. Atau baru hadisan. Baru aja. Hanifan. Sudah lama berarti baru aja itu apa tuh? Hadis. Kalau dari segi bahasa ya, apa sih hadis itu? Pembicaraan, ucapan, apa lagi? Baru dan tidak lama. Terus segi istilah, segala perkataan tadi ya. Apapun perkataannya itu berarti dari Nabi itu namanya hadis. Perbuatan, ketetapan yang dilakukan. Ketetapan misalnya belum dijelaskan ya. Ketetapan itu apa ya? Jangan makan ada. Misalnya bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi perbuatan sahabat misalnya nih. Contoh, kayak sholat tahiyatul masjid. Itu perlakuan siapa nih? Sahabat siapa? Bilal bin Rabah ya, Bilal ya. Ya, ada yang asal menyebutkan sunnah wudhu itu juga atau tahiyatul masjid itu. Itu siapa tuh? Bilal bin Rabah. Jadi apa? Makanya suaranya sendal Bilal itu apa? Terdengar oleh Rasulullah di surga. Kenapa sebabnya? Di antara sebabnya beliau itu ketika masuk masjid habis berwudu pasti sholat wudu atau sholat yang masjid juga bisa disebut. Nah, makanya habis berwudu apa? Sembahyang sholat wudu. Kalau pada sahabat gimana? Langsung aja kalau qabliyah sudah qabliyah itu termasuk wudu, tahiyatul masjid sudah kerjakan sholat yang paling akhir. Misalkan nih, kurang sudah aja di masjid yang menatap sudah. Kita nggak bisa dong sholat tahiyatul masjid, nggak bisa dong sholat apa namanya sholat sunnah wudu. Maka gimana? Maka langsung aja sholat qabliyah. Maka kamu qabliyah ini yang penting syaratnya apa? Jangan duduk. Ada ulama yang menyebutkan jangan duduk. Itu termasuk daripada sholat apa? Tahiyat masuk sudah. Tahiyat masuk, wudu masuk. Asal apa? Jangan duduk. Maka qabliyah itu langsung, misalnya si RT datang ke sini, langsung qabliyah. Karena terlambat di belakang. Pakai mana satu qabliyah? Nah, maka hitungannya itu apa? Itu termasuk apa? Tahiyat masuk, wudu juga masuk. Tapi lebih bagus lagi apa? Kalau bisa wudu 2 rakaat, tahiyat masuk 2 rakaat, qabliyah 2 rakaat. Keren. Semoga bisa melakukan itu. Orang-orang imannya yang kuat aja. Sedangkan yang sunnah qabliyah ba'diyah aja sulit. Apalagi orang bisa melakukan ini, makanya khusus di surganya. Oke. Bagian-bagian hadis. First, ada yang namanya apa? Matan. Ada yang namanya matan. Bukan sesuai jadi. Matan. 2. Ada yang namanya apa? Sanad. Yang ketiga apa? Rawi. Oke. Ada yang tahu matan itu apa? Matan itu isi hadis. Contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. Matan itu isi hadisnya. Sanad. Itu urutan ini kan misalnya dari nyampe ke tadi yang orang riwayat pertama kali. Sanad itu adalah silsilah urutannya sampai pada Rasulullah. Kalau rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sanad sekelompok orang atau seorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang ini. Itu namanya sanad. Atsani matan, yaitu isinya hadisnya apa? Teksnya apa isinya?
Tadi katanya Fahri nama a'malu binniyat. Apalagi contoh hadis ya Bapak? Apa? Apa? Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Oleh kaum muslimatin dan juga yang lain. Apalagi? Islam. Akhirnya Islam. Oke, banyak itu ya. Oh, keren. Apalagi? Siapa yang apa hadis? Dua orang. Senyum-senyum. Yang Oh, keren. Tabassum ka wajhi ka sadaqah. Keren. Bagus ya. Itu namanya apa? Mata lagi yang apa hadis? Yang pendek-pendek apa? Ya. Mil apa? lupa Zidan. yang jubah ya jubah Apa? yang jubah Mahkota. Ya. Radio. Ya. Yang Pun dia Islam kamu pun la dirara wala dirar. Itu apa ya? Itu masuk. Masuk dia. Dia kain. Oh, dia yang jelas apa? Yang jelas kalau misalkan kita mengetahui hadis, kita lebih paham tentang Islam. Tidak hanya hafal, bagusnya apa? Memahami maksudnya ini banyak kabar hadis, tapi pelakuannya aduh masya Allah. Ya jangan lupa ya. Kalau bisa semakin banyak hafalan, banyak hadis, penyampaian akhlak kita pun menentukan dengan isi kepala kita. Jelek dah. Ya orangnya biasa aja, tapi kita kayak bener. Next, belum. Ketiga rawi, orang yang meriwayatkan hadis mengumpulkan hadis. Tingkatan hadis nanti ada itu pertama sahih ya. Sahih itu hasan Ibrahim. Nanti ada macam-macamnya. Nanti kita coba cek ada nggak bisa masukin slide sini. Ada yang paling lemah, ada yang dhaif. Ada yang bohong dhaif atau lagi apa namanya? Palsu atau maudhu'. Nah, maudhu' itu yang jelas nggak boleh diamalkan. Kalau yang namanya hadis dhaif masih ada beberapa ulama yang membolehkan. Untuk apa? Untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal. Ya, misalkan di atau apa ya. Derajatnya masih ini, tapi dia dapat yang namanya hadis kan berarti masuk perkataan mungkin kurangnya di sanadnya kurang. Kalau sahih misalnya ada 10 orang beberapa bagiannya itu kurang orangnya aja. Di mana di maqamat tabiinnya kurang misalnya nggak sampai ini ada 2 orang atau misalnya ada yang cacat apa sedikit dia berbohong dalam Islam itu sudah dianggap kurang adalah benar. Nah itu kurang sudah apa saking menjaganya Islam itu sekali dia berbohongnya itu kalau ya kredibilitasnya kalau orang apa menurut apa dipercaya. Makanya Islam itu sangat detail sana. Kan apalagi berbohong, apalagi membuli orang, apalagi makanya penting menjaga akhlak. Kelas. Nah, contoh nih. Birrul walidain misalnya namanya. Birrul walidain. Saya bisa pakai. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain rawahu akhrajahu Tirmidzi. Sanad yang mana sanad? Yang ada kata-katanya biasanya an biasanya di awal ini. Ya an ini. An itu apa artinya? Dari. Betul. An itu dari. Nanti ada an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, itu sanad namanya sini. Nah, baru nanti ada qala Rasulullah bersabda. Nah, qala Rasulullah biasanya kalau yang panjang tuh panjang sih ya. Haddatsana ini panjang sampai ke siapa? Ke Rasulullah, baru Rasulullah bersabda. Bukan sembarangan langsung ngomong kata orang enggak. Ada sanadnya. Apa sanad itu? Jalan yang menyampaikan hadis, enggak sembarangan. Ada urutannya jalannya. Terus makan apa makan?
ridallah fi ridal walidain. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Apa artinya ridallah fi ridal walidain? Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Kalau kamu mencari sayangnya Allah, bagaimana caranya? Sayangi orang tua. Ya, bagaimana kamu membuat Allah senang? Bagaimana caranya? Bikin abah mama senang. Ya, gak ribet-ribet. Aduh, gimana ya bikin Allah senang? Gak usah ribet-ribet. Ada hadisnya apa? Bikin abah mama dan senyum. Kamu dapat prestasi, dapat apa? Itu dia senang tuh. Aduh, senangnya, bangganya punya anak Zidan, bangganya punya anak Arif, bangganya punya anak Bahri. Senang tuh. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Apa nih? Murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Kalau kamu pengen Allah benci sama kamu, caranya dia adalah bikin mamamu sedih, bikin mamamu marah sama kamu. Itu tandanya apa? Allah benci juga dengan kita. Marah. Rawahu akhrajahu Tirmidzi. Nah, perawi adalah orang yang memindahkan hadis seorang guru lain atau membukukannya dalam satu kitab. Nah, namanya akhrajahu Tirmidzi. Paham sampai sini? Paham? Bisa bedain? Bisa? Biasanya kalau di awal ini apanya? Ya. Kalau isinya dari qala Rasulullah, itu berarti apa, Pak? Matan namanya kalau dalam hadis. Matan namanya. Matan itu apa? Isi. Bukan matan bahasa Banjar, dari bukan. Tapi matan dari isi. Kalau perawi, orang yang meriwayatkan. Next. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai sumber hukum kedua. Jadi kalau misalnya Al-Quran ini biasanya ada namanya sumber kedudukan kedua. Cukup? Atau lanjutkan? Cukup atau lanjutkan? Lanjut mana cukup? Lanjut. Gak apa, kalau sudah cukup gak apa-apa, santai aja. Cukup? Lanjut. Cukup apa lagi? Lanjutkan atau cukup? Lanjut. Senang besar. Contoh lagi udah lanjut penjidan mulai? Satu. Kedudukannya sebagai apa? Satu. Wa'ati Allah wa Rasul ala turhamun. Jadi kedudukan hadis sebagai apa? Satu. Terhadap Al-Quran diantaranya bayan tafsir. Bayan itu sebagai penjelas tafsir. Jadi kan ada tafsir itu apa? Menjelaskan loh. Ada tafsirnya, apa misalnya di Al-Quran ada tafsir Jalalain, apa lagi? Tafsir Barawi, tafsir Misbah, tafsir Kemenang, tafsir. Ya. Jadi hadis itu sebagai penjelas daripada Al-Quran, penjelasnya. Berarti bayan itu penjelas. Bayan itu penjelas. Silakan. Next aja, langsung bayan tafsir. Maksudnya apa? Hadis menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Jadi ada hadis yang menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum. Jadi di mana membantunya? Lihat hadis. Nanti ada jawabannya. Next, bayan takwil. Hadis menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi hukumnya sudah ada dalam Al-Quran, tapi hadisnya ngapain? Menguatkan. Nah, memperjelas lagi. Tiga, bayan tasyri'. Hadis menetapkan hukum baru yang disebut Al-Quran. Nah, jadi hadis itu menetapkan hukumnya. Ya. Yang keempat, bayan naskhi. Apa itu? Hadis yang menghapus atau mengganti hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan naskh itu kan menghapus. Contoh aja ya. Wait, oke, sudah.
Nasfi. Itu sampai contoh selesai. Nanti bingung nggak? Bingung? Tidak. Iya. Bingung kalau bingung bilang bingung aja. Kenapa? Udah contohnya kita. Bingung. Bayan tafsir. Bayan tafsir. Yang nasib itu ada Nasfi itu menghapus. kemudian diukurnya ada jadi yang memang penting. Nanti ada hukum. Kita contohnya ada. Nanti semuanya ada contohnya. Kelas? Simpel aja. Bayan tafsir penjelas, bayan takrim pengetahuan, bayan tasrif pendatang. Kita nih nggak harus semuanya. Next ya, terakhir ya. Contoh bayan tafsir. Contohnya itu misalnya tayamum. Ya, tayamum dalam Al-Quran ada nggak spesifik yang menjelaskan tentang itu? Ada, tapi lagi memperjelasnya di mana di hadis. Tayamum itu ini dengan debu dengan ini ya lah. Ya, bayan takrir. Terus misalnya apa? Bayan takrir itu apa? Menguatkan. Nah, Islam dibangun dengan 5 perkara. Apa itu lagi? Isinya apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa lagi? Wa iqam apa? Wa aqimus shalah dan iqam juga ada. Apa lagi? Wa itaiz zakah ya. Apa lagi? Wa shaum ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ya. Terus yang keempat, memakai emas. Nah, memakai emas misalnya spesifik ada enggak dijelaskan di mana di Al-Qur'an? Enggak ya. Mungkin memakai emas larangannya di mana? Di hadis. Untuk siapa? Laki-laki bukan perempuan. Ya, ini bayan tasri. Kalau wasiat, nah wasiat itu apa? Ya, menjelaskan tentang bahwasanya dulu tuh harus pakai wasiat. Ya, kalau wasiat sudah dihitungkan dengan apa? Dengan wasiat apa namanya? Warisan. Nah, jadi kalau tidak tasri sudah apa? Tidak harus menggunakan wasiat. Ini contohnya ini. Wow. Contohnya ini. Contohnya yang pertama tadi apa? Hadis yang masih umum. Sapulah wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Nah, ini ayat berbicara tentang tayamum. Tapi dan bagaimana cara rincinya? Ya, enggak rinci kan ya? Ya, rincinya di mana dia? Di hadis. Terus, kedua apa? Bayan takrir. Hadis mengungkap ada. Contohnya apa nih? Dirikan salat, tunaikan zakat, itu aja loh. Tapi dia pada hadis Buniyal Islam ala khamsin. Ini. Nah, berarti apa? Menguatkan. Di mana di hadis. Yang ketiga, contohnya lagi apa? Nah, hukum memakai emas. Kalau di Al-Qur'annya mana misalnya? Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Apa itu ditinggalkan? Masih Belum prinsip. umumnya mungkin tidak boleh dia. Tapi apa? Hukum emas. Rasulullah bersabda, emas dan surga dihalalkan bagi wanita luar, tapi dilarang bagi laki-laki. Paham? Next, yang keempat terakhir. Dalam Al-Quran terdapat yang menunjukkan wasiat bagi waris sebelum tetapkan pewaris. Nah, diwajibkan atas kamu apabila seorang. Kemudian Islam ini mengganti dengan ketentuan bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Nah, karena warisan telah diatur dalam Islam. Adalah warisan lo, berbagai lo. Ini sepertiga, seperterdua, lo. Gimana jelaskannya di hadis nantinya. Ya, jadi penguat. Oke, that's all. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang Al-Quran, surah dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan boleh tanya silakan. Sutra tadi sutra, contohnya kayak sutra yang boleh pakai kayak apa itu bagaimana? Ada yang tahu kayak itu bagaimana? Kayak halus gitu. Oh, tipis banget kayaknya, tipis ya. Bisa lebih spesifik nggak pernah saya lihat video maksudnya. Kayak sutra. Cowok nggak boleh. Ya, cowok kan juga boleh sutra. Tapi aturan di itu tuh selalu BNS tuh bikin BNS dari sutra. Nah, iya. Kayak hanya 30 juta. Lalu selembar 30
belum putar banyak. Jam ada jam. Siapa? Dalam BAS memang bahannya dari putra. Ya kalau kayak gitu ya sama kalau bisa kita yang tahu sudah paham, kalau bisa jangan dilakukannya ya sudah tahu nggak paham tipis mah kayak gitu. Maksud kalau bisa cincin nikah itu gimana Sir? Bon Kalau cincin nikah gimana? cari yang enggak pas kayak kalau cincin kan beda lagi bocor. Ya, kalau juga misalnya kalau kita misalkan jalan biasanya itu laki-laki ke wanita kan ya nggak ada untuk laki-laki ya paling cincin biasa aja itu pun itu adat istiadatnya sekarang aja nggak itu nggak harus yang harus tuh apa kita ngasihkan ke mahar. Oke jadi kalau ada pertanyaan nggak ada kalau nggak ada itu mas tanya kemudian pertama buat adik. oke Dan bisa pulang sebelas nih boleh bagus buat adik. Abang saya tahu. Syukran tu ila ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke sekarang kita tanya yang bisa boleh keluar langsung keluar berapa tahun iya apa kayak Berat 22 tahun 2 bulan 20 hari. oke mantapin silakan apa surah yang pertama kali turun oke apa arti daripada al-huda Jangannya ya tunjuk ya betul apa arti nama Quran yaitu asy-syifa ya obat oke apa arti dalam bahasa hadis ya Hadis itu artinya ada 4 hari harus lengkap apa perkataan, perbuatan, ketetapan. bukan bahasa baru lama apa lagi perkataan satunya kurang Bagus, oke. Kalau dari Al-Quran, ya, bahasa. Dari istilah budaya hadis apa hadis istilah? Oh. Hadis dari sisi istilah apa hadis? Oke, nggak ada? Ya apa? Segala perbuatan, ucapan, ya. Kalau misalkan Al-Quran, apa definisinya? Ya, nggak apa-apa, nggak harus sama, berubah depan sudah paham. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutkan dari apa surah? Dari surah Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Ya, yang membacanya Al-Baqarah. itu membacanya mendapatkan
Al-Dzikr. Ya. Pengingat. Oke, siap. Apa arti dari bayan tafsir? Bayan. Sulit. Oke. Apa? Hah? Menjelaskan tentang. Oke, betul sih. Oke. Apa arti dari matan? Matan itu apa? Isi dari hadis, betul. Oke. Oke, yang udah aja. Gimana pertama kali Al-Quran itu di Gua Hira? Oke, betul. Ya. Bukan. Nama Nabi siapa yang ada dalam Al-Quran? Apa pertanyaannya? Nabi Ismail. Nabi Muhammad. Oke, thank you. Curangnya Zat. Terus yang berarti apa?